memiliki hati yang bersih. Karena walaupun gaji banyak, hati kotor, tetap menderita. Benar? Gimana ini mau ngaji, mau motret? Duduklah. Perlakukan spesial, saya mengerti tuan rumah ingin memuliakan tamu, tapi saya malu. Karena prinsipnya orang memuliakan kita tuh karena Allah nutupin aib, kekurangan, kejelekan kita. Kalau sudah selesai motret, saya mau mulai ceramah nih. Ini emang dunia lelaki di sini ya. Kemarin saya di Hong Kong, khutbah Idul Fitri di sana, yang hadir sekitar 25-30 ribu. Lelakinya cuma 2 baris di depan. Sekarang puas saya lihat banyak lelaki di sini. Kan? Oh, suami di sini, istri di Hong Kong. Baik rekan-rekan sekalian, sudah nih. Boleh duduk Pak, karena dalam teori pidato setiap ada yang jalan-jalan, semua lihat yang jalan-jalan ya. Terima kasih Bapak-bapak, para sesepuh, terima kasih ini ya. Sudah cukup, mereka boleh motret nanti lagi ya. Atau berat, sederhana atau rumit, hasilnya hina atau mulia. Tuh. Jadi banyak masalah itu adalah sumber kemuliaan kalau benar menyikapinya. Jadi orang hina dan mulia itu bukan karena sedikit banyaknya masalah, seperti dari SD ke SMP ujian, SMP ke SMA ujian. Ujianlah yang menaikkan derajat seseorang kalau lulus. Nah, orang tidak lulus ujian itu bukan karena salah soal, bukan karena soalnya yang susah. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi kalau teman-teman di Korea sini banyak yang sengsara, pasti bukan karena masalah, melainkan karena salah menyikapi masalah. Ini penting nih, pegang. Kita menderita oleh soal atau bukan? Oh, soal itu udah diukur oleh Allah. Kita sengsara dimanapun juga, mau di Indonesia, di Korea, bukan karena persoalan hidup. Kita menderita karena salah menyikapinya. Betul? Wah, ini kurang fokus nih. Lihat sini Om. Baik, kita akan bahas bagaimana. Ini judulnya apa? Wah, panjang sekali judulnya. Loh, itu saya zaman dulu itu. Itu jadi capres ya. Menebar siar menuai berkah di negeri ginseng. Jadi judulnya yang mana ini hari ini? Ya, judulnya bagaimana menyikapi masalah dalam hidup ini. Setuju? Jadi rekan-rekan sekalian, dalam Al-Quran sudah disebutkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah pasti kita ini bakal ditimpa oleh Allah sedikit yang membuat kita tercekam, kekurangan makanan. Nih kayak saya ini sekarang lagi diuji. Tadi di kamar banyak Pak makanan, waduh, dibawain oleh panitia segala macam sampai penuh meja. Tapi saya lagi radang tenggorokan dan sariawan, tetap nggak makan ya. Ini ujian. Kehebatan mama begini nih, kalau masuk langsung rapat ya. Ibu, salamannya nanti lagi Bu.
Kalau salaman cukup tangan aja, tidak usah bicara ya. Udah nggak kedengeran, ya udahlah biarin gitu aja. Kita harus siap menyikapi masalah ya. Masalah aja muncul. Ini standar biasanya saya kalau ceramah ini dulu, tapi nanti pendalamannya belakang ya. Tolong digaris bawahi. Hidup ini pasti ada masalah, itu pasti. Dan masalah itu sedikit. Masalah itu sedikit dibanding karunia, benar? Coba jerawat itu satu dibanding hidung aja udah gedean hidung ya. Tidak ada jerawat yang lebih gede dari kepala. Kemarin ada ibu-ibu menangis saja. Saya mengerti beliau sangat sedih karena rahimnya diangkat, belum punya anak, rahim diangkat, nangis. Ibu, saya mengerti ibu sedih. Iya, apa saja yang diangkat oleh dokter? Rahim. Kalau jantung, oh ada, paru-paru ada, empedu ada, oh yang lain komplit, cuma rahim, kan begitu. Jadi kalau sudah dipetakan, kita jadi tahu si masalah itu adalah sedikit. Benar? Halo? Ya, karena kita yang membesar-besarkan, karena janji Allah bisyai'i minal khauf. Satu yang kecil sedikit membuat takut, kurang makanan, harta, jiwa, infrastruktur, buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi semua kepahitan itu adalah sumber kebahagiaan kalau benar menyikapinya. Jadi kalau teman-teman di sini banyak masalah, itu benar-benar sumber kebahagiaan kalau benar menyikapinya. Jadi jangan takut oleh masalah, melainkan takut salah menyikapi masalah. Jawab hadirin, jangan takut oleh masalah, tapi takut salah menyikapi masalah. Ya kalau di Indonesia kan ada yang, monyet lo, langsung apa anjing, jadi berantem. Itu salah jawabannya. Harusnya monyet lu, bukan, assalamualaikum, beres ya. Tapi karena salah jawaban, benyut aja. Motor meletus, ban meletus, wah cilaka. Motor meletus lagi bannya. Tapi bagi yang benar, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bang, motor meletus bannya. Iya, segalanya juga kan ada waktunya. Kasihan tukang tambal ban kalau nggak ada yang meletus. Gimana dong ini? Ya ini ciri-ciri di dompet kita ada tukang tambal ban, ada rezeki tukang tambal ban. Ayo kita anterin ke sana. Kamu bagian dorong, saya bagian naik gitu. Sederhana ya. Ini serius hadirin. Kalau saya lihat dari wajah saudara-saudari sudah rada lama di dunia ini ya. Nggak ada yang aneh Pak, hidup ini senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, ada, tiada, benar? Jadi ketika hidup siap ada masalah, dan masalah itu pasti kecil, bisa pasti kecil. Nah, akan mengundang karunia besar kalau sabar. Wabasyiris sabirin. Nah, apa kunci sabar dalam hidup? Ayo, siapa yang tahu? Hadiahnya umroh sama-sama. Umroh nih. Kunci sabar ya Pak? Tuh, bingung ya. Wah, apa Pak? Ikhlas. Baik, kita ketemuan di Mekah ya Pak ya. Dari sini ongkos masing-masing ya. Kan umrah sama-sama hadirin. Jadi rahasia hidup tenang, hidup sabar tuh qalu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kami semua ini milik Allah dan kami semua kembali ke Allah. Pegang itu Pak. Jadi orang itu bisa sabar kalau enggak merasa memiliki. Semuanya cuma titipan Allah. Tapi kalau udah megang, ini uang saya, ini harta saya, ini kedudukan saya, makin megang, makin susah sabar. Ini saya lagi kurang sehat sekarang. Saya mah ridho Pak. Dan badan ini milik Allah, benar?
pasti banyak dosa saya yang harus digugurkan, dan sakit itu adalah salah satu cara Allah menggugurkan dosa. Kalau kita ridho, dan enggak ridho juga tetap sakitnya. Kehebatan Korea gini, ada banyak atlet. Teruskan. Bu, Pak, teruskan jangan nih. Jadi kita harus melatih diri dari sekarang. Lihat tubuh ini bukan milik saya nih. Ini adalah amanah Allah. Ini pada punya istri nggak sih? Belum. Wajahnya wajah udah. Bu, oh di sini ya, benar-benar. Tunggu. Anak juga bukan milik kita, Pak. Kita mah boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal. Bikin sehelai rambut saja tidak sanggup. Jadi kalau kita ingat anak, langsung ingat pemiliknya. Allah itu pasti beda dibanding ingat tapi nggak ingat pemiliknya. Pas gajian, ini harta, ini titipan Allah. Lebih ringan, ngirim ke orang tua, ngirim ke saudara. Saya beruntung, titipan Allah jadi jalan. Makin merasa ini titipan, makin enteng dalam hidup ini. Lihat tukang parkir di Indonesia. Banyak mobil nggak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis nggak sakit hati. Kenapa? Ya, titipan. Jadi lebih enak. Jadi semua itu milik Allah ya. Kita mah cuman dah cukup gitu. Makanya Bapak Ibu harus yakin bahwa semua rezeki itu dari Allah. Betul? Di perut ibu dulu udah ada rezekinya? Jawab hadirin. Jangan takut nggak ada rezeki, udah pasti ada. Di perut ibu langsung Allah kirim rezeki lewat ibu yang nyari, ibu yang ngunyah, jengkol, pete, kerupuk, dorok-dorok, cireng, dan alhamdulillah jadi orang ya. Coba kalau jengkol itu bersisa di wajah kita, kurang bonafit hadir, itu mirip jengkol. Ada rezeki? Ada rezeki? Lahir ke dunia jadi bayi, ada tidak rezekinya? Cukup tidak? Langsung Allah siapkan air susu ibu, beres. Ada yang ibunya nggak ngeluarin air susu, sapi yang ngeluarin. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Ayo jawab. Sapi. Hah? Sapi ngedeketin bayi. Tuh kan bingung nih orang Korea nih. Pak, mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Sapi. Mana ada sapi ngedeketin bayi ya? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu susu. Salah, bukan susunya, air susunya. Bayi nggak bisa kemana-mana, ngalir itu air susu. Sapinya di mana? Di perah. Lihat, ini rezeki Pak, penting Pak. Kalau Allah nyiptakan kita, Allah tuh udah nyiptakan kita lengkap dengan rezekinya. Makanya kalau kesini hanya mikirin duit aja, gak ada apa-apanya. Apalagi duitnya dipakai maksiat, gak ada apa-apanya. Kesini cuma menderita aja, dan gak bisa bahagia dengan uang yang dipakai gak benar. Makanya pergi ke sini harus yakin dulu bahwa saya itu udah ada rezekinya. Emang saya lagi di sini sekarang rezekinya. Dan Allah ngatur. Nih lihat, mata airnya di mana? Yang nimba siapa? Yang ngebotolin. Kalau udah rezeki saya, datang ke sini. 52 tahun saya hidup, nggak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum. Saya milik Allah, nggak mungkin Allah lupa ngerezekiin saya, iya kan? Halo? Jadi melongo begini ini. Serius? Sampai kapan? Sampai mati. Rezeki itu rumusnya sederhana. Ada nafas, ada rizki. Itu rumus rezeki. Apa? Nah, yang suka nggak ada tuh barokahnya. Jadi kita ini tidak disuruh mencari rizki, Pak. Disuruh menjemput rizki. Yang dicari itu keberkahan dari rezekinya.
Nah kalau kita ngejemputnya dengan benar, barokah itu 3 cirinya. 1, hati selalu tenang. Yang kedua, selalu cukup. Dan dunia pasti datang, pas perlu ada, cukup. Tapi kalau nggak barokah, pasti galau. Wah, pusing aja mikirin dunia. Yang kedua, ketakutan miskin, cemas, takut nggak kebahagiaan. Dan yang ketiga, itu dunia nggak akan datang kecuali sesuai yang sudah ditetapkan Allah. Pak, mau tahu ilmu rezeki nih? Rezeki itu dibagi 3. 1, rezeki yang pasti ada. Apa? Rezeki penguat tubuh. Pokoknya bapak mah tenang lah, pasti makan. Tinggal boleh milih yang halal atau yang haram. Mau minuman yang bagus kayak gini atau minuman keras. Katanya di Korea juga tidak sedikit orang Islam yang minum minuman keras. Kalau minuman yang haram sederhana sebetulnya, gelekek haram ke sini. Benar kata saya juga, tiap yang lewat dilihat ya. Oh. Sampai di mana urusan? Jadi lupa lagi nih Pak. Dalilnya wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Jadi Bapak udah yakin kita ciptaan Allah, Allah tahu keperluan kita, pasti Allah cukupin. Tadi saya katakan di perut ada, bayi juga ada. Bayi manusia tuh primata terlemah Pak. Kalau monyet lahir terus jalan nyari makan, kita 11 bulan terlentang. Maka kalau ada yang nyebut monyet, lo ingat dia lebih cepat jalan daripada kita ini. Bapak tinggal milih, boleh yang ada babinya atau yang tidak ada babi. Kalau kita memilih terjaga, maka barokah tubuh ini. Kalau kita milih yang haram, yang apalah gitu, yang tidak halal, nah nanti ngalir di darah kita tuh yang tidak halal, haram. Nanti otaknya gampang mikir haram, nanti terus aja jadi banyak maksiat. Dan setiap maksiat itu pasti akan membuat gelisah dalam hidup ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu apa sih yang membuat hidup saya tidak tenang, di antaranya adalah maksiat. Makanya jangan pernah mau makan yang tidak halal, tidak akan bikin tenang hidup ini. Galau, stres, tenang mah milik Allah, nggak dikasihkan oleh Allah kepada yang melanggar. Pasti makan nih? Pasti tidak? Pasti. Udah makan belum? Oh, nggak mungkin nggak makan. Barusan saya juga lihat itu di piring udah banyak segala macam gitu ya, tapi tidak pedas-pedas. Datang barusan rezeki saya, bubur. Ya Allah, ini dia rezeki saya. Berasnya dari mana, wortelnya dari mana, ngumpul ke piring. Coba kalau saya yang harus cari beras sendiri, kapan makannya? Yang kedua, rezeki yang digantungkan. Apa? Ulangi. Nah, ini rezekinya udah ada, ini udah ditakar nih semua. Ada yang drum, ember, ada yang gayung, ya, ada yang muk, cangkir, seloki, ada yang tutup salep, ya, ada yang tutup PPO dan sebagainya. Nah, tinggal kita ikhtiarnya. Kalau kita menjemputnya, sholat kejaga, akhlak kejaga, barokah namanya, rezekinya dapat dan banyak juga yang didapat, pahala dapat, ketenangan dapat, kemuliaan dapat. Tapi koruptor itu dia ngejemput juga rezekinya, cuman caranya haram, akibatnya hina, dilaknat, dikutuk, tubuhnya juga haram. Bukan enggak ada rezekinya, tapi cara menjemputnya yang salah. Jelas? Ada juga yang nanya, rezeki udah ada, kenapa kalau rezeki saya seret? Mungkin seperti bayi. Ada bayi yang nangisnya gini, mama pengen mimi. Kata ibunya, diam, ibu lagi masak dulu, lagi nyetrika, nanti lagi miminya. Si bayi mikir, itu kan jelas si ibu rezeki gue, kenapa jadi telat begini?
Udah deket disuruh nunggu, akhirnya bayi itu evaluasi diri. Bayi ini tafakur di dalam boxnya. Kenapa jadi telat begini rezeki gue nih? Oh, mungkin tangisan gue kurang profesional dan kurang energetik serta kurang inovatif. Oke deh, akan gue keluarin tangisan terbaru. Sambil kejang-kejang, si ibu dari kamar, ada apa sayang? Zeng 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 zeng, lari dari dapur. Kenapa saya ngupel? Coba aja senyum, gue ngerti sekarang ya. Biarin rezekinya ada, kalau gue lebay ya, nangisnya nggak semangat, ikhtiarnya nggak inovatif, disuruh nunggu. Tapi giliran all out, jeritan terbaik dengan penuh inovasi, ngejar itu rezeki dan sekenyangnya men. Gitu. Makanya yang suka lembur dengan yang nggak lembur ada beda rezekinya ya. Nah, ibu bapak yang baik, jadi rezeki udah ada belum? Ada. Yakin? Sampai kapan adanya? Sampai mati ya. Nanti bapak ingat kalau udah tua juga rezeki ada pak. Ini sekarang kita lagi rada jauh nih dengan rezeki, harus ke Korea. Nanti udah tua nggak kayak gitu, nggak deketin lagi kayak bayi pak. Nanti ingat-ingat selama ini ya, kalau udah tua misalkan kakek yang mana gitu ya, udah rada susah jalan, kakek mau kemana? Mau ke dapur. Nah, mau apa kek? Mau makan. Kakek jangan ke dapur, kakek nunggu di sini aja dulu. Datang dari dapur ya kan, dibawa oleh cucu. Ini kek, makasih. Kakek tangannya gemetar, susah masuk, saya suapin ya, masuk sendiri. Enggak usah pakai nyuap, masuk persis kayak kita waktu kecil. Lama-lama nggak bisa masuk. Kakek susah nelen ya, diinfus ya kek, masuk ke sini, nggak usah dikunyah. Lama-lama nggak bisa diinfus, dikupur, ada dirasa-rasa. Jelas ini? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Artinya pakai takwa enggak nih kerja di sini. Kalau hanya sekedar uang sih ya cuman gitu-gitu aja. Uang tuh kan kertas pindah ya. Benar, terima, alhamdulillah, nah, pindah aja kan gitu. Kirim ke Indonesia, diterima, oh pindah lagi, cuman mindahin aja ya kan. Benar nggak? Nunjuk, iya, saya juga kayak gitu, sama ya kan. Udah kita kerja sebulan penuh, pegang nggak lama tuh megangnya kan. Nah gitu transfer ke Indonesia, dah gini di Indonesia juga seneng bayarin sekolah, pindah, cuman gitu aja, rugi kalau nggak jadi amal, ya kan? Benar? Nah uang mah cuman kertas pindah aja kayak gitu. Saya punya teman ini, katanya uangnya 50 miliar, mas, katanya duitnya banyak tuh 50 miliar, biasa aja. Di mana itu uang? Ya ada dong. Pernah lihat enggak? Ya enggak dong. Pernah megang? Ya enggak. Terus gimana itu uang? Kan disimpan, ada catatannya. Kalau catatan gampang ya, kita juga bisa bikin catatan sendiri. Mau saya bikinin pak? Rezeki itu cuma 3 yang dimakan jadi kotoran, itu rezeki. Yang dipakai jadi usang, itu rezeki kita. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah itu rezeki kita. Tabungan, benda itu mah bukan rezeki kita, baru ngaku-ngaku aja. Ini bapak di depan tuh banyak buah-buahan, belum tentu rezeki bapak, pak udah segitu deketnya pak. Udah sering saya disuguhin pak, sini untung enggak. Di Bandung tuh di Indonesia pernah diceramah tuh buah naga, jeruk, salak, anggur. Saya lihat gitu aja udah yakin bukan rezeki saya ini. Ya bagaimana mungkin ceramah makan buah naga hadirin. Udah selesai ceramah, salaman, panitia lagi.
Saya kebagian apanya ya, kebagian ridhonya aja. Ada yang suka ngirim duren tuh Pak, wah, tapi saya kan udah kena asam urat. Yang dapat santri lagi, ceramah enggak apa dasar santri. Saya kebagian lewatnya, mudah-mudahan pahalanya nggak kemakan kan. Kalau dipakai di jalan Allah tetap jadi rezeki kita. Nah, terus kan? Jadi rezekinya ada nggak nih? Tapi ingat, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya yakin Allah yang ngebagiin rezeki. Kalau nggak yakin, tegang terus, takut nggak kebagian. Padahal pasti ada. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya benar dalam menjemput rezekinya. Pakai nipu, pakai licik, korupsi, zina dan sebagainya, ketemu dia dengan rezekinya, tapi robah jadi haram, tidak barokah. Padahal kalau jujur juga dia ketemu. Pernah dengar kan kisah Imam Ali nitipkan keledai? Imam Ali nitipkan keledai, titip ya keledai. Lalu Ali bin Abi Thalib ke dalam ngambil 3 dirham. Pas keluar udah kabur itu. Kemana dia? Dicari ke tukang tali kuda, ketemu. Ah, ini tali punya saya. Kata si pedagang, oh saya tidak tahu. Tadi ada orang kesini, dia jual tali. Berapa dia jual? 3 dirham. Kata Amirul Mukminin, hampir aja dia dapat rezeki 3 dirham dalam keadaan halal. Tapi dia tidak sabar. Akibatnya dia dapat juga 3 dirham dalam keadaan haram. Ya, orang koruptor itu aslinya mah dia nggak menikmati itu Pak. Punya mobil simpan di kampung pakai nama saudara, ya. Punya rumah disimpan di sana pakai nama teman. Dia sih nggak punya apa-apa selain punya dosa. Ada villa juga, punya villa yang make ya, yang seger ya pembantu aja dengan si Mamang. Makanya pembantunya langsing kan berenang tiap hari. Yang punya villanya masa stres ya, takut ketahuan KPK ya. Paniang kepala. Benar? Yang ketiga, rezeki yang dijanjikan apa? Dalilnya la in syakartum la azidannakum. Ah, gimana kalau saya ukurannya segede gini? Enggak apa-apa, ukuran kita kecil, yang penting di atasnya ada teko. Jadi enggak pernah kurang. Ini kita tuh beda-beda Mas rezekinya. Jangankan seangkatan, adik kakak aja, seibu sebapak beda rezekinya. Benar? Coba ingat-ingat sekeluarga, beda. Saya juga berempat adik kakak, beda rezekinya. Gimana kalau rezekinya bagian kecil? Adik saya tangki, itu ember, saya seloki, nggak apa-apa. Yang penting ada teko di atasnya. Ngucur terus, nggak pernah berkurang. Inilah namanya rezeki ahli sedekah. Jadi tiap dapat rezeki sedekah, bayar zakat, nyantuni orang tua, adik, anak yatim, terus tapi ikhlas. Gara-gara ini rajin dikeluarkan, ngucur terus. Apapun yang dia perlukan pasti cukup. Tapi amalnya ini yang nggak pernah berhenti. Guru saya rumahnya sederhana Pak, tapi ngehajiin orang, nyantunin, ngasih makan, wah nggak pernah kurang. Nah, wadahnya kecil, tapi ngegelontor terus. Ini yang enak tuh Pak. Makanya kalau Bapak tolong jangan terlalu banyak bicara. Kasihan, harus segera istirahat. Terima kasih. Saya sampai jam berapa nih ceramahnya Mas? Jam 5. Ini 5 menit lagi. Jauh-jauh dari Bandung ke sini ke Indonesia.
Baik ya, kita teruskan. Yang 15 itu apa? Nanti penggalangannya di ujung aja ya. Penggalangan dana tuh kalau udah dapat ilmu yang banyak, merasa manfaat, bersyukur, keluarkan uang sebagai rasa syukur, nah itu enak ya. Kalau masih separuh ini mah suka sedikit sedekah mungkin. Teruskan. Tapi ini penting rekan-rekan sekalian ya, karena kalau nggak tahu ilmu rezeki, kita hidupnya cuma kebagian capek dan stres. Jadi kalau rekan-rekan semua ingin hidupnya lebih tenang, terjamin, selain menjemputnya dengan benar, kalau udah punya tuh hayo, jangan pernah ragu untuk sedekah ya. Caranya sederhana, tiap dapat potong, 5%. Coba lihat, jadi miskin nggak? Sebelum dimasukin sedekah dulu. Nggak miskin juga, potong 10%. Misalkan dapat berapa sini, gajinya berapa rata-rata? 10 juta, 20 juta, 12 juta, potong 1.200.000 buat sedekah. Nggak miskin juga, potong 20%. Kenapa jadi tegang begini? Ini kan baru rencana. Dasar kita ini pelit. Rencana aja tegang. Saya lihat dari depan nih kelihatan wajahnya. 5% langsung mikirnya, 10% mulai matanya, 20% begini. Saya nih Pak, kalau sekarang ada yang ngasih ke saya nih 10 miliar misalkan nih, hari ini ada yang ngasih 10 miliar, apa yang mau saya lakukan? Saya bagiin buat bapak-bapak ini 7,5 miliar, buat ibu-ibu 2,5 miliar. Oh habis dong, saya kan tinggal ngelamun lagi, hadirin 200 miliar sendiri, masa ngelamun aja pelit ya kan? Bu, Pak, ayolah, percayalah Pak, kita itu tidak akan terjamin dengan tabungan yang kita miliki. Kalau Allah mau ngambil tabungan kita, pasti keluar tuh Pak. Enggak ada yang bisa nahan. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Sekiranya Allah akan memberikan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghalangi selain Allah sendiri. Bapak punya tabungan segede apapun, mau diambil pasti hilang tuh Pak. Bikin sakit, ketipu, atau apalah di Indonesia ada yang punya keperluan, yang nggak punya jalan selain kita. Kita nggak akan terjamin dengan tabungan kita. Boleh nabung, tapi kita akan terjamin dengan sedekah kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung lagi rada dibuka pintu rezekinya, berlomba-lomba sedekah. Apalagi kalau wakaf. Wakaf tahu kan? Amal jariah. Oh, ngeluarinnya sekali, ngalirnya terus. Di Indonesia ada masjid mau bikin sumur pompa, bikin oleh kita, cicil lah. Oke, 12 bulan. Berapa itu harganya? 20 juta. Ya, saya tiap bulan ngirim 2 juta. Itu tiap tetesan air wudhu, pakai wudhu, ngalir pahalanya ke kita. Ngalir terus. Orang sholat, orang minum. Ini orang cerdas. Ngeluarinnya sekali, pahalanya ngalir. Nanti lihat aja, pada waktunya pasti kita perlu, pasti ada. Kita tuh nggak perlu loh Pak jadi orang kaya. Yang perlu tuh cukup. Benar? Saya mah nggak pengen jadi orang kaya Pak, saya mah hanya pengen cukup aja. Buat makan cukup, buat anak-anak sekolah cukup, buat beli rumah, buat beli mobil lagi, buat ke Mekah, buat itu tanah 10 miliar harus dibayar. Mau ngapain kaya ya? Kalau dengan cukup beres, dan nggak perlu banyak uang Pak. Yang penting tuh cukup, karena banyak nggak cukup tetap riuh. Seperti ibu-ibu selop banyak tapi nggak ada yang cukup, kan nggak enaknya. Benar? Mau tahu rahasianya hidup selalu cukup? Sedekah. Orang sedekah itu adalah orang yang dosanya diampuni Allah. Makin banyak Bapak bikin dosa, selain tobat, sedekah
aja, nanti hati jadi tenang, jalan keluar jadi ada. Nah itulah ilmu rezeki. Pak, hati-hati ya, Korea ini auranya mah rada gampang bikin maksiat di sini ya. Kan? Tahu dari mana? Ini dari alis Pak, kelihatan. Langsung pada begini. Kan kalau yang tukang maksiat itu di jempolnya di sini ada hitamnya Pak. Nah, lo. Oh, udah lihat jempol. Jadi yakin rezeki ada. Kalau Bapak dipulangin ke Indonesia rezekinya ada enggak? Ada. Sampai tua ada enggak? Anak istri punya rezekinya masing-masing? Ada. Ya, yang paling penting barokah. Kalau barokah cirinya tenang, selalu cukup ya, dan dunianya dimuatkan mudah oleh Allah merunduk-runduk. Baiklah, itu tentang ilmu rezekinya. Saya kira ini penting ya Pak ya. Tolong kalau Bapak gunakan uangnya dipakai maksiat itu nggak akan kemana-mana, karena setiap maksiat itu seperti nyimpen paku di depan. Setiap maksiat itu seperti nyimpen pisau, nyimpen besi, nyimpen ranjau yang pasti kita akan injak. Jadi setiap dosa yang kita lakukan itu nabung Pak. Di sini misalkan wah enak kok, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, maksiat ini, makan ini, wah mesum sana sini, itu nabung terus. Bonus pertama di dunia, hati tidak akan tenang, nggak akan tenang. Apalagi kalau sudah menuhankan mesum itu, otaknya tuh itu aja ngeres ya, kemana-mana tuh itu yang dipikir, nggak ada tenang, dan numpuk itu Pak, akumulatif. Suatu saat ini bisa bencananya dikasih penyakit lah oleh Allah, AIDS, atau dikasih apa ya, apa ditangkap atau apa, semua keburukan kita pasti balik ke kita sendiri. Nah oleh karena itu Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan dilapangkan rezeki di sini dipakai amal yang baik, tenang, jamin rezekinya ada. Setuju? Berapa banyak sih orang Indonesia di sini Pak? 35-an. Berapa Pak? 35 juta. 35 orang Indonesia. 35.000. Coba kalau masing-masing sejuta aja sebulan sedekah. Tuh kan pada kata wah sejuta. Rencana hadirin. 35.000, waduh udah 35 miliar ya. Wah dahsyat tuh, udah nggak akan berkurang rezekinya Pak, nggak bisa berkurang. Satu-satunya cara yang paling efektif yang membuat kita tidak bisa berkurang rezeki adalah sedekah. Di perusahaan-perusahaan kami Pak, pokoknya dapat uang tuh dahulukan sedekah, karena sedekah itu penolak bala, penggugur dosa. Sedekah itu seperti air yang memadamkan api dan pembuka pintu yang lebih berkah lagi. Setuju nih, ini bapak-bapak sekalian, ini ada paguyuban ya nggak nih Pak? Saya sarankan Pak, kalau rezeki lebih kasih beasiswa orang Indonesia, terutama yang duafa, supaya hafal Quran. Iya Pak, paling berapa mereka tiap makan mereka ngapalin Quran, pahalanya buat kita. Kemudian mereka doanya untuk kita. Kita mau berbuat maksiat dilindungi oleh Allah. Makanya kalau punya uang tuh dikunci supaya nggak kena musibah. Di antaranya juga adalah dengan kasih beasiswa saudara-saudara kita yang duafa di sana. Setuju nih? Oh Pak, saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri di pesantren. Di pesantren kami banyak penghafal Quran. Ada sekitar 245. Itu orang-orang yang memberikan beasiswa ke mereka tuh, aduh, dimudahkan urusannya tuh. Usahanya, ibadahnya, keluarganya, anak-anaknya jadi soleh. Beneran Pak. Jadi ada orang yang senang sekali dan terbukti makin berkah rezekinya. Itulah janji Allah bagi yang memanfaatkan rezeki di jalan Allah. Baik, kita lanjutkan tentang kesabaran tadi. Halo? Jadi rezeki itu siap loh Pak, siap ada dan siap tiada. Sekarang lagi digampangin, besok lusa ditahan. Nah lagi digampangin gimana caranya? Syukur. Lagi ditahan, sabar. Lagi diambil,
ridho, ada waktunya diambil Pak. Karena yang ngatur rezeki mah Allah, bukan kita. Bukan karena pintar, banyak yang lebih pintar dari kita tetap salat ya di Indonesia, dan banyak juga yang maaf ya lebih, nggak boleh nyebut blow on ya sejenis itulah ya, tapi tetap dia melimpah rezekinya ya kan. Bahkan ada yang kelihatan blow on juga tetap kalau Allah mau ngasih makasih. Makanya jangan sampai kita salah menyikapi rezeki ini. Nah selanjutnya apalagi yang harus kita perbaiki dalam hidup ini? Nah yang kedua, sesudah kita merasa semua ini titipan Allah, jadi kita harus lihat apa-apa tahu ini milik Allah. Lihat anak, oh ini titipan Allah. Lihat tubuh juga, oh ini milik Allah. Kalau suatu saat Allah bikin sakit, pasti ada rahasianya. Tiba-tiba ada yang digigit anjing misalkan, kenapa digigit anjing? Padahal saya minta jodoh, yang datang anjing. Pasti ada rahasia Allah. Ternyata sesudah dibawa ke dokter, dia diopname, ketemulah dengan perawat, jadilah jodoh gitu ya. Semuanya juga milik Allah, benar. Tapi tidak berarti yang belum punya jodoh harus nyari anjing ya, karena tiap orang beda-beda takdirnya. Dan juga yang digigit anjing jangan GR ya, oh ada jodoh belum tentu. Semuanya juga milik Allah. Ini serius nih Pak. Sekarang kita tahu bahwa semua ini milik Allah. Jadi yang belum punya jodoh, saya ingat ada rekan kami Ato namanya, lumpuh kakinya Pak, kakinya bengkok, tangannya juga kaku, selalu datang ke pesantren. Tok, kenapa rajin ke pesantren? Saya ini lumpuh. Kalau saya kurang iman, dunia saya sengsara, akhirat saya celaka. Ilmu agama itu pupuk iman. Orang nggak punya ilmu nggak akan ada iman. Kurang ilmu pasti kurang iman. Saya jauh-jauh ke sini digotong sama teman-teman supaya dapat ilmu agama, supaya kuat. Atau di rumah sama siapa? Sama emak umur berapa? 70 tahun. Toh maaf ya, kalau emak meninggal nanti siapa yang ngurus Ato? Kan ada Allah. Gini-gini saya ini bikinan Allah, bukan bikinan emak. Emak pasti enggak ada, Allah selalu ada. Enggak mungkin Allah nyanyiakan saya. Saya enggak pesan hidup di dunia, Allah yang mau saya hidup di dunia. Emak enggak ada, Allah selalu ada. Enggak mungkin Allah nyanyiakan miliknya. Bagus? Belum selesai. Toh punya keinginan enggak? Pengen apa toh? Pengen punya anak. Punya anak kan harus punya istri toh. Ya iya, saya juga ngerti. Kenapa pengen punya anak? Saya ini orang bodoh. Pengen kalau saya meninggal ada yang ngedoain. Di kubur saya jadi lapang doa anak soleh. Tapi gimana nyari istrinya toh? Kan ada Allah. Semua lelaki bikinan Allah, semua perempuan juga ciptaan Allah. Allah yang ngejodoh-jodohin, Allah yang ngebulak-balik hati. Biar saya begini, Allah nanti yang ngatur. Sekarang ibunya udah meninggal, tapi sebelum ibunya meninggal ada seorang santri namanya Kustina. Saya siap jadi istrinya Kang Ato. Benar, nikah sah. Setahun kemudian lahir anak pertama. Udah nggak usah banyak pikiran, lahir anak pertama ya. Ketika anaknya umur 3 tahun, barulah ibunya meninggal. Beliau sekarang diurus oleh istrinya dan anaknya. Ada tuh yang urus.
Bahkan beberapa tahun yang lalu telepon lagi, doakan ada apa toh? Doakan istri saya. Hah? Kenapa istrinya? Hamil lagi. Sepasang tuh sekarang anaknya. Ada teman saya orang sangat kaya Pak, kaya raya, mau punya anak gak bisa, udah bayi tabung, udah pergi ke luar negeri, udah segala cara, dokter lagi, tetap gue enggak. Kalau Allah enggak mah enggak aja. Tuh, atau sahabat ini pendidikan tidak tinggi, tapi keyakinan ke Allah tinggi, enggak takut ngadepin itu. Kaki lumpuh, iman teguh, enggak gentar ngadepin hidup. Ini kenapa yang keren-keren begini aja banyak yang gentar? Apa saudara dilumpuhkan dulu? Jelas hadirin? Kenapa kita stres? Karena hati kita enggak yakin ke Allah. Ini buat mama, ibu-ibu ya. Bu, pernah ada cerita gini. Ini guru SMP meninggal suaminya, yang nangis tetangga. Kami nggak tega lihat ibu karena anaknya banyak, 7. Kemudian statusnya guru SMP, suami meninggal. Kenapa Bu? Beliau sih sedih, cuma nggak sampai lebay ya. Ya gimana ibu? Anak banyak, gaji kecil, suami nggak ada. Oh maaf ya Bu ya, suami saya itu bukan pemberi rezeki, suami saya itu pemakan rezeki seperti saya. Suami saya takdirnya cuma sampai tadi malam jadi pendamping hidup saya. Udah dalam rencana Allah akan pulang tadi malam. Saya dan anak saya adalah bikinan Allah, milik Allah. Demi Allah tidak akan berkurang rezeki hanya karena tiadanya suami. Sekarang ibu itu udah tua, ibu sudah ke Mekah, ibu punya rumah, ibu hidupnya sakinah, anak-anaknya juga soleh solehah. Kuncinya cuma satu, tidak pernah berharap dari siapapun selain ke Allah. Enak dengernya? Ada seorang ibu-ibu lagi, ini wanita ini, ibu-ibu ini kerjanya suka rapi di rumah tuh, beres-beres, dandan. Ditanya oleh tetangganya, Mbak tuh kenapa sih di rumah tuh rapi, dandan terus? Padahal kan suaminya tunanetra. Memang suami saya sih nggak pernah lihat saya juga tahu. Tapi kan Allah Tuhan saya ngeliatin saya terus. Dan saya mah berbuat baik bukan supaya disukai suami, saya berbuat baik mah supaya disukai Allah. Dan suami mah bukan Tuhan, suami tidak punya pahala, suami juga tidak punya sorga. Yang punya siapa? Allah. Enak dengarnya? Nah itulah orang-orang yang punya keyakinan, hidupnya tenang, adem, karena yakin semuanya milik Allah, kembali ke Allah. Cukup segitu? Nah sekarang kunci sabar yang kedua. Satu tadi apa? Semuanya milik Allah. Nah yang kedua, kunci sabar itu adalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pokoknya kembali ke Allah. Lihat nih, kalau saya nyender di sini, apa yang saya takutin? Takut kursinya diambil, berarti jatuh. Semakin hati ini bersandar kepada selain Allah, makin gak bisa sabar. Makin berharap kepada makhluk, makin gak tenang. Coba Bapak Ibu periksa, kalau lagi galau, siapa yang ada di hati itu? Pasti kebanyakan makhluk, ya kan? Jawab atuh hadirin. Betul nggak? Terutama yang jatuh cinta. Kenapa ini pada menjerit begini? Udah jatuh cinta kan belum tentu jodoh. Waduh tegang. Walaupun cinta setaker kebek. Kalau nggak jodoh nggak. Kalau bukan jodohnya pasti batal, benar? Tapi saya sudah ngasih tabungan, nggak ngepek.
Karena yang menentukan jodoh siapa? Siapa? Allah. Makanya jangan terlalu cinta, Mbak. Kenapa jadi pada nunduk begini? Kayak merasa. Pak, Bu, ingat ya, kalau hati ini semakin kuat berharap kepada selain Allah, saat ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin dibalas budi, makin hati ini nyandar kuat ke makhluk, makin susah sabar dalam hidup ini. Betul? Makanya gaul dengan makhluk mah jangan nyandar. Karena makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Ini ke Korea ngapalin apa aja. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan izin Allah, kekuatan dari Allah. Bergabung nih, Pak, Bu, bergabung semua yang ada di sini. Mau ngasih kepada saya satu butir nasi aja. Kamera sesuaikan, Pak. Jangan ada kepalanya. Kamera ada ngantuk. Sesuaikan, Pak, nanti nggak ada kepalanya saya. Mau diambil? Bergabung jin dan manusia akan memberikan satu butir nasi. Jawab nih. Tapi Allah yang pemilik langit bumi enggak menghendaki. Sampai tidak kepada saya, Pak? Jawab. Tidak. Semuanya menghendaki, tapi Allah enggak menghendaki. Sampai tidak? Yakin? Sebaliknya, semua yang hadir di sini mau mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Tes sekarang, Pak. Bapak lempar apa aja lah ke wajah saya ini juga boleh, dari pinggir juga boleh. Apa aja lempar ke wajah ini ya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, pasti tidak akan tersentuh. Ya, silakan. Ayo. Tuh kan gak dikehendaki Allah. Bukan berarti pas dilempar ajaib nggak kena, enggak. Kalau Allah tidak menghendaki gampang, tinggal dibalikin aja hati saudara-saudara, jadi nggak mau lempar, nggak kejadian. Karena setiap hati juga dibulak-baliknya oleh Allah. Makanya yang jatuh cinta tuh nggak usah terlalu banyak mikirin dia, tapi pikirin Allah. Kita udah dandan setelah kebak, bawa bunga, ya nggak, bawa hadiah, tapi oleh Allah dibalikin dia jadi enak aja tuh lihat. Jelas. Mendingan sodakoh yang banyak. Kalau saudara belum nikah, tinggal istiqoroh. Ya Allah, ini kami 5 pria sejati naksir seorang wanita, 5-5-nya jatuh cinta. Please ya Allah, yang mana yang kira-kira jodoh, yang lain nggak usah ikutan. Kalau ini memang jodoh saya tuh kawan-kawan saya suruh yang lain aja lah ya Allah. Tapi kalau ini bukan jodoh saya nggak boleh ikut-ikutan jatuh cinta ya Allah. Pening nih. Allah nanti yang bisa meredam setiap hati. Nah inilah kalau orang yakin ke Allah. Makanya Pak, kalau ada yang sebel ke kita, perlukah kita ikut sebel? Jawab. Adakah yang membahayakan kita tanpa izin Allah? Saya pengen dijawab nih. Adakah yang membahayakan kita tanpa izin Allah? Yakin? Makanya kalau kita begitu mau udah ke Allah aja berlindung setiap hari. Walaupun di sini musim Ebola, virus Ebola itu kan ciptaan Allah juga. Virus itu kerjanya bertasbih, nggak akan kena ke kita tanpa izin Allah. Makanya kalau musim penyakit dan sebagainya, selain kita jaga diri, jaga kesehatan, minum vitamin dan sebagainya, perbanyak sedekah dan doa, karena nyamuk nggak bisa menyentuh kita tanpa izin Allah. Bapak pernah baca yang fadilah ayat kursi yang dari seorang Amerika itu, Pak? Di internet ada. Jadi dia jalan ke daerah pulang kerja malam,
Kemudian sambil jalan itu ada lelaki di sana yang kelihatannya kurang baik. Maka wanita ini terus membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dengan keyakinan hanya Allah lah pelindung dia. Ternyata si lelaki ini pada waktu lihat wanita Islam itu lewat, enggak mengganggu Pak. Besoknya pagi-pagi di TV ada berita, ada wanita yang dinodai oleh seseorang persis di tempat wanita ini lewat tadi malam. Akhirnya wanita ini tercengang, lalu datanglah ke kantor polisi dan melaporkan apa yang dialaminya semalam. Dan ternyata memang sudah ditangkap beberapa orang terdakwa. Ditanya, ini yang semalam ada. Saudara, kenapa saudara tadi malam ketika saya lewat tidak mengganggu, tapi yang lain mengganggu? Apa katanya? Bagaimana saya akan mengganggu kamu? Kamu dikawal oleh lelaki yang besar. Allah mudah sekali memperlihatkan sesuatu. Makanya kalau orang cukup dengan perlindungan Allah, itu dimanapun akan dilindungi. Sayangnya kita lebih sibuk berlindung ke makhluk, bersandar ke makhluk yang sama-sama lemah, padahal la haula wala quwwata illa billah. Jangan ngomong. Semuanya pada lihat ke sana. Dia itu pada lihat ke situ terus. Bagaimana saya tahu di sana pada bergerak? Karena ini pada lihat ke sana semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu, latihlah bahwa semua itu hanya milik Allah, hanya titipan Allah. Benar? Diberi kita bersyukur, ditahan kita bersabar, diambil kita ridho. Dan yang kedua apa tadi? Jangan banyak berharap dari makhluk. Kalau nanti sudah berumah tangga atau berbuat kebaikan, gak usah mikirin orang berterima kasih ke kita, ya kan? Makin kita ngarep-ngarep orang berterima kasih, makin kita akan sakit hati. Kalau kita nolong keluarga, suka dikirim nggak ke Indonesia uangnya? Enggak. Dikirim nggak? Dikirim. Enggak. Kirim atuh ke sana ya. Oh, udah dikirim nggak berterima kasih, nggak apa-apa. Semakin kita ngarep-ngarep orang berterima kasih, semakin ngarep-ngarep orang memuji, menghargai, semakin mudah sakit hati. Rumusnya sederhana, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Allah tahu nggak apa yang kita lakukan? Allah ingat nggak apa yang kita lakukan? Apakah balasannya tertukar atau tidak? Oh, enaknya hidup. Sibuk cari rezeki yang barokah, banyak nolong orang, pasti bahagia hidup ini. Orang tidak berterima kasih, nggak apa-apa. Tapi itu ada teman saya yang iri, dengki sama saya. Ya nggak apa-apalah. Tapi dia suka menghina saya. Nabi Muhammad aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli, nggak ada yang menghina ya. Gimana menghadapi orang yang menghina? Gak apa-apa, orang yang menghina itu kan kayak teko. Teko itu hanya ngeluarin isi teko, betul? Di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar comberan. Ya sudah, kalau orang menghina, dia lagi memperlihatkan kehinaan dirinya. Ngapain kita ikut-ikut pusing? Biarin aja, nggak ada bahayanya dihina orang. Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad dihina, dicaci, difitnah, jadi hina tidak? Tidak, udah. Kita sakit hati karena kita ngarep-ngarep dihormatin orang. Kita nggak enak hati karena kita ngarep-ngarep dihargai orang. Mau apa? Nggak ada apa-apanya pujian orang tuh, malah bikin kita capek. Makin pengen dipuji, makin menderita. Siapa yang paling stres sekarang di sini? Yang sendalnya, sepatunya mahal dan belum lunas ya. Makin mahal tuh makin nyiksa. Sok si mbak-mbak punya gelang mahal, pasti tangannya susah diam ya. Gimana ini? Diecek-ecek terus. Oh Pak, jangan gaul dengan orang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau di sini mah enggak ya. Kalau di Hong Kong tuh aduh, bagaimana orang-orang yang begitu rindu dipuji orang akhirnya diperbudak.
Saya jadi ingat zaman SMA dulu. Saya SMA tahun 81. Waktu itu masih musim John Travolta, Pak. John Travolta kan rambutnya ikal. Saya rambutnya lurus. Demi niru John Travolta akhirnya ke salon mahal. Ada di gang tuh yang salon kampung. Akhirnya saya kekecilan itu keritingnya, aduh jadi repot siang malam narikin rambut. Jadi ujungnya bukan bahagia, inilah diperbudak pengen dipuji. Udah, jangan banyak pengen dipuji orang ya, apalagi pakai nyicil. Karena yang muji itu nggak pernah bantuin cicilannya. Mau bahagia? Mau bahagia? Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Apa? Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Pegang itu baik-baik ya. Karena kalau orang yang makin pengen dipuji orang, pasti makin capek, gampang tersinggung, gampang sakit hati, dan gak ada habisnya. Karena tiap orang beda-beda. Masih ingat Lukman Hakim ngajarin anak? Pertama bapaknya naik keledai, dituntun oleh anaknya sampai sebuah bukit. Oh, si bapak ini nggak punya perasaan, dia naik keledai, anak tuntun, salah. Akibatnya anaknya naik, bapak turun sampai bukit yang kedua. Ini anak kurang ajar, tidak tahu sopan santun, masa dia naik bapak nuntun, salah. Akhirnya naik berdua sampai bukit yang ketiga. Ini orang tidak berperi kekeledaian, masa keledai satu dinaikin duaan, salah ya kan. Akhirnya turun dari keledai, pangku aja keledainya. Kata orang pasar ini orang error, semua naik keledai, ini duaan dinaikin keledai di bawah. Enak sini tuh, lihat. Kalau hidupmu hanya ingin dinilai orang, hanya ingin dipuji orang, sengsara sepanjang hayat. Karena tiap orang beda-beda. Ini muji, yang lain belum tentu muji. Ingin bahagia, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah aja. Lakukan asal Allah suka, cukup. Orang mau suka atau nggak suka, mangga. Orang mau percaya atau tidak percaya, monggo. Mau muji, mau nyaji, monggo. Kepentingan kita masa satu aja. Wa ilahi turja'ul umur. Asal Allah ridho. Enak nggak ada ini? Enak tidak? Nah, makanya kalau ada yang menderita, silakan periksa hatinya. Pasti di hatinya tuh banyak berharap, bergantung kepada makhluk. Padahal makhluk tidak bisa manfaat tanpa izin Allah. Dan makhluk juga tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Silakan, ada pertanyaan? Ini nyewa ini sampai jam berapa, Om? Udah waktunya turun belum? Jam 5. Baik, tanya jawab dulu yang sederhana, jangan mempersulit. Saya lagi sakit ya. Ya, 1, 2. Boleh, silakan ya. Silakan Pak. Sudah mengkondisikan buat penanya. Di kondisi kayak di TV aja. Boleh. Baik. Di sini panitia memberikan kesempatan kepada 4 penanya saja ya. Nanti teknisnya saya bagi. Untuk sebelah sini 1 penanya, sepertiga dari depan 1 penanya, tengah 1 penanya, dan sepertiga dari belakang 1 penanya. Dari panitia juga. Bagusnya sih 5 atau 3 ganjil. Allah suka sama yang ganjil ya. Baik, 5 penanya. Saya terserah gimana kamu. Ya, tapi karena hadiah door prize kami sediakan cuma 4, yang 1 nanti bisa muncul ya. Tidak kami berikan sekarang. Nanti biar hakim langsung juga yang memberikan hadiah.
di samping hadiah yang kami sediakan ada gratis foto dengan Hakim. Selfie. Jadi saya untuk membuat beliau bahagia, yang foto dengan saya diwakili beliau saja. Baik, untuk menyikat acara, saya mulai saja. Kami mulai dari awal teknisnya. Silahkan acungkan tangan yang tercepat yang berhak memberikan pertanyaan pada Hakim. Kami mulai ya dari hitungan 1 sampai 3. Mulai satunya. 1. Ini rumit gini mau nanya ya. 1, 2, 3, ayo. Lama bener ya. Ada yang mau nanya? 1, 2, 3. Udah habis waktunya. Dari awal nggak ada, saya lempar ke Udah mana aja ya. Mas, digampangin aja Mas, jangan jadi rumit. Saya mulai pusing. Nah, Mas, silakan. Yang ini tuh yang udah ngaji Mas. Jadi paksananya juga kalau nggak ada pertanyaan repot. Sini aja Mas ya. Bisa lemparin. Mas, cepetan Mas. tolong maju ke depan Mas untuk menyingkat acara. Waktu tadi udah molor setengah jam ya. Mic-nya dikasih tahu sini orangnya loh. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan dari Ansan. Mau tanya sesuatu untuk niat baik namun dipandang buruk oleh teman Pak Ustadz. Niat baik dipandang buruk oleh teman. Ya, suatu contoh itu kan di pabrik mungkin ya. Gini cara megang mikrofonnya di sini. Niat kita kan baik gitu. Niat kita baik. Ingin membantu gitu. Tapi di saat kita membantu dia tuh kita nggak tahu kalau ada manusia di belakang sekitar kita gitu. Jadi teman itu mandangnya gitu, lu cari muka lu. Oh. Gitu, kayak gitu. Dan niat kita kan baik Pak Ustadz ya. Baik. Niat kita kan baik gitu kan. Oh, Tapi iya. kadang buruk, lu cari muka lu. Oh gitu. Kasih lagi. Ya makasih deh. Mic-nya bawa sini Mas, mic-nya bawa sini. Ya salam. Foto bareng dulu. Makasih. Sebentar Mas. Wah ini tuh berkaitan dengan capres apa nih? Oh berikan. Terima kasih deh. Sing soleh ya. Sing rajin sodako, jaga sholatnya ya. Bagaimana kalau kita niat baik dipandang buruk ya nggak apa-apa. Kan bukan urusan kita penilaian orang tuh, urusan kita adalah niat kita baik tidak, cara kita baik tidak. Nabi Muhammad aja yang serba sempurna kebaikannya tetap aja ada yang mandang buruk, benar? Apalagi kita yang buruk betulan ya. Betul tidak? Itu bukan urusan kita. Orang menghina kita mah bukan urusan kita. Urusan kita mah jangan menghina orang. Jelas deh? Mana tadi yang nanya tuh? Oh iya. Tenang aja. Nggak apa-apa, nggak ada bahayanya. Diprasangka buruk oleh orang nggak bahaya. Yang bahaya tuh kita yang berprasangka buruk. Ya. Terus aja berbuat baik. Allah tahu kok niat kita. Ya. Baik, Gube. Gampang aja pemain nih. Om, ya yang masih bagus aja berdiri. Mic-nya Ya. kasihkan aja kasihkan mic-nya. Selfie. Kembarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Hanif dari Demak. Ada sedikit ganjalan yang akan saya tanyakan. Satu, masalah kondisi saya dan teman-teman. Yang kemudian nomor 2 adalah agak masalah pribadi.
Jadi begini Romo Yai, ini masuk pesantren ya. Jadi kita di sini itu ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang bertahun-tahun. Dan kebanyakan kita di sini adalah sudah berkeluarga. Kita jauh dari anak, kita jauh dari istri, dan tentunya kita juga sangat memendam merasa rindu kepada mereka. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mensikapi hal itu? Ini belum pertanyaan kan? Nikah lagi. Terus ini untuk yang sudah bersuami istri atau menikah. Nikah lagi. Kemudian kalau kita lihat-lihat, sebenarnya itu banyak dari kita itu kesehariannya adalah selalu galau, galau, dan galau. Contohnya saya sendiri. Dan ketika saya lihat, ternyata mereka itu banyak menghabiskan waktu untuk di dunia maya, baik itu media sosial apapun, dan itu sangat banyak sekali menyita waktu. Bagaimana menurut Romo Yai untuk mensikapi itu? Kemudian pertanyaan yang terakhir, ini pengalaman pribadi saya sendiri. Bagaimana menurut Ustadz apabila ganti lah, tadi Romo Yai, sekarang Ustadz, besok gitu. Bagaimana menurut Ustadz seandainya seorang suami atau seorang istri yang bekerja sangat jauh di luar negeri, yang sudah susah payah mengais rezeki di sini dengan berbagai tantangan, ternyata yang di rumah suami atau istri, kalau suami berarti nikah lagi, kalau istri itu meninggalkan suami. Itu cara mensikapinya gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selfie sih. Foto. Terima kasih Mas, banyak sekali masalah. Ya, sing sabar ya. Terima kasih. Bagaimana suami yang memendam rindu kepada istri dan anak pulang? Memang nggak boleh diniatkan di sini seumur hidup kalau tidak bawa keluarga, ya. Tidak akan sehat hidup seperti itu, benar? Anak juga tumbuh perlu ayahnya. Udahlah di sini menambah pengalaman, nambah rezeki sedikit, bekal dihemat, jangan boros, jadikan modal pulang sana, ya. Di Indonesia juga banyak. Saya kan orang yang usaha juga, banyak pada usaha luar biasa banyaknya. Dengan modal 40 juta saja sudah bisa menghasilkan cukup itu 3, 4 juta, 5 juta, dan di Indonesia itu sudah cukup. Ya, jangan kelamaan di sini nggak ada istri, nggak ada anak, kalau nggak kuat iman bisa tergelincir, benar? Caranya belum tahu, Tab. Pertanyaan yang lainnya apa tadi? Maaf Mas. Kalau galau Mas, kuncinya sederhana, kurang zikir. Kalau banyak mikir, kurang zikir, pasti galau. Karena janji Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Sekarang buka internet, Facebook dan sebagainya, itu juga kan orang yang bekal bagus itu adalah orang yang takut ke Allah dalam keramaian dan takut ke Allah dalam kesendirian. Sekarang sendiri di kamar, internet cepat, buka yang mesum-mesum, itu udah pasti ngaco otak kita. Dan ingat ya, kerusakan otak karena melihat video porno dan gambar porno itu sama dengan kerusakan akibat tabrakan otaknya Pak.
cenderung tidak akan sehat, dan itu aja nanti kepikiran terus siang dan malam dan tidak ada bahagianya ya. Jadi caranya gimana? Harus banyak aktivitas, olahraga atau kumpul majelis taklim, dan punya target ngapalin Quran. Ini panitia hobinya jalan-jalan. Iya, Mas. Ketua Pak. Pak, di sini punya program ngapalin Quran belum? Udah, mending pakai program ngapalin Quran 3 tahun di sini berapa surat. Caranya kan sederhana, itu handphone udah bagus, tinggal diulang-ulang aja terus. Ada teman saya hafal Quran karena macet, rumahnya di Cibubur, kantor Jakarta, pergi 2,5 jam, pulang 2,5 jam, dan dia senang dengan kemacetan. Kenapa? Karena ngapalin Quran. Orang yang menghafal Quran itu hatinya pasti tenang, dan Allah Indonesia. Anak ya, terima apa ya? Giliran nasib saya hadirin, semuanya lihat ke bawah kan? Ini ada orang tuanya ya? Gimana sih? Bu, Siapa? anaknya Bu. Coba kita Assalamualaikum. udah nggak apa-apa. Iya, tenang. Harus jelas bapaknya yang mana, Pak? Kawan-kawan, punten ya, uang, dunia, handphone, media, diskotik atau apapun sama sekali tidak bisa memberikan ketenangan, karena hati ini milik Allah, dan Allah hanya memberikan ketenangan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi kebanyakan mikir, kurang zikir, stres. Harusnya mikir dikit, langsung banyak zikirnya. Dan wajah-wajah ini, maaf ya, yang paling cocok zikirnya ini ada nih. Ini istighfar nih hadirinnya yang paling cocok tuh ya. Astagfirullahaladzim. Beneran Pak, 10.000 coba. Bapak tenang. Tenang mah nggak bisa dibeli Pak. Dibelinya tuh dengan zikir, patuh ke Allah. Dan yang terakhir, gimana tuh yang suami di sini, istri di Indonesia? Kalau suami menikah, itu namanya poligami. Tapi kalau istri menikah lagi, itu namanya berzina. Harus diselesaikan baik-baik ya, bicara baik-baik supaya urusannya jadi baik. Makanya jangan kelamaan di sini lah, udah cukup bekal, pulang aja. Rezeki mah di Indonesia juga pasti ada. Jangan tergiur dengan gaji besar. Gaji besar juga kalau pengeluaran besar tetap aja habis ya. Di pesantren kami gaji paling 1.400, 1.400, tetap ya pada punya anak, punya kulkas dan sebagainya ya. Karena rezeki tidak terikat gaji. Kalau Allah mau dari mana aja pintunya. Ya. Terakhir. Wah. Apa susah nolaknya saya Pak istilahnya. Pak Ustadz. Saya mau putus sebentar tadi. Ada mana ya? Biar istri saya tahu gitu. Tapi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Demak. Namanya saya Mahfud ya. Kebetulan kemarin sebelum ke sini ada kabar berita bagus dari adik saya. Kebetulan saya di pesantren Pak Nurul Huda, kenal ya pendetanya? Atas Slim, Demak ya. Dan muridnya banyak yang jadi ustadz di pesantrennya Agim. Dan salam buat Agim, buat teman-teman yang ada di Demak. Karena itu titip salam. Pertanyaan yang akan saya sampaikan, kebetulan saya itu ada teman-teman yang ada di sini, mungkin yang ada juga banyak. Kemudian masalahnya begini, sebelum saya ke sini, saya adalah usahawan ya, bangkrut atau grosir lah istilahnya, punya beban banyak, terutama kepada orang Chinese atau minoritas. Yang lain insya Allah sudah saya lunasi. Untuk minoritas, untuk orang Cina, ini masih ada beban.
yang belum saya selesaikan. Pertanyaannya, sejauh mana hutang piutang ini kalau kita penyelesaiannya kalau kita harus selesai, karena kemungkinan itu kalau kita harus selesai kan waktunya tidak terpenuhi selama di kuliah ini. Oleh karena itu saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz sejauh mana hukum syahadat yang benar kalau kita ada hubungannya dengan non muslim atau beda keimanan kita. Terima kasih. Makasih mas, sing cepat lunas mas. Makasih mas. Itu mas, ya. Makasih. Jadi muamalah itu mah lintas agama nggak ada masalah. Kita kerja di non Islam, kerjasama juga nggak apa-apa. Dan hutang tetap harus dibayar. Nah, ini perkara utang piutang. Kita kalau sibuk mikirkan hutang nggak ingat Allah, itu rasanya nggak akan kebayar. Jadi ini rumus kawan-kawan ya, bahwa semua masalah itu nggak bisa kita pecahkan sendiri, pasti pusing. Karena masalah itu oleh Allah dirancang bukan untuk dipecahkan oleh kita sendiri. Masalah itu dirancang supaya kita jadi dekat dengan Allah. Nanti Allah yang memberikan jalannya. Ingat dalilnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang dekat dengan Allah, baginya jalan keluar. Jadi kalau ingat hutang, harusnya gimana caranya saya supaya disukai Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan nggak harus kepikir, wah ini utang saya gede banget nih, nggak akan kebayar. Itu versi kita. Tapi Allah kalau mau ngelunasin gampang pak. Ini teman-teman saya ada yang nggak mungkin dia punya utang sampai 10 miliar. Karyawan biasa pak, udah ketipu banyak. Dengan izin Allah yang ngutanginnya itu, saya mah nggak tega lihat kamu mah pasti nggak kebayar. Ya udah sesanggupnya aja. Dibalikin hatinya pak. Halo? Jadi nggak usah ngebayangkan saya harus bayar ini dari mana, enggak. Pokoknya yakin Allah akan ngebayarin. Yang penting saya tobatnya bagus. Bapak kalau ingin cepat lunas utang, kuncinya tobat. Karena Rasulullah sudah menjanjikan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, hatinya dibuat tenang. Dua, wa min kulli daikin makhrajan, pasti ada jalan keluar. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata guru saya pak, yang paling cepat memecahkan masalah itu air mata tobat. Jadi bapak periksa aja, malam harinya tahajud sering nangis enggak? Nangis apa? Nangisin dosa, bukan nangisin hutang ya. Kalau hutang ke orang kita bisa pening, hutang ke Allah lebih pening lagi harusnya. Jangan takut, gampang bagi Allah. Penjahat aja dikasih uang, masa kita mau benar nggak dikasih? Betul? Betul? Garong, gangster yang nggak pernah sholat sama sekali, ahli maksiat aja dicukupi. Makanya kuncinya perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Ini rumusnya. Perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Satu, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah pasti nolong orang yang senang menolong orang. Jadi kalau kita dalam kesulitan banyak aja nolong orang pak. Nanti kan Allah ngelihat akan ada jalannya. Jangan risau pak, Allah mendengarkan semua ini. Ya. Jadi sejauh mana kalau sama non muslim sama aja harus kita bayar. Karena waktu kita pinjamnya juga sama non muslim, ya nggak? Pas bayar jadi kita lupa ya. Gimana kalau kata orang kantor, kamu kan Islam nggak usah dibayar, kan repot bayar. Saya akan mengajak saudara berzikir sambil doa, siapa tahu mustajab ya karena doa. Tapi sebelumnya akan bersedekah dulu. Ini kawan-kawan,
Terima kasih ya, ini perjalanan yang lumayan jauh dari Indonesia ke sini. Mudah-mudahan dapat berkah, pahalanya diijabah. Begini kita ada saudara, ada teman kami, yaitu namanya Asep. Memang niat beliau datang ke Korea untuk bekerja, untuk mencari rezeki, dan niatnya yang lain adalah ketika dia sudah berhasil membuat sebagian rezekinya, ingin melangsung pernikahan. Dan kebetulan ada sosok yang beliau kagumi juga. Jadi punya niatan kalau nanti dia menikah, sedekah untuk menghadiri pernikahannya. Yang jelas gimana nih? Ini panjang ini, jadi ini kerja ke sini, cari nafkah, udah nafkah mau nikah, terus kalau mau nikah mau ngundang tinggal undang. Nah kalau dia mau, kebetulan dia sedang menyiapkan sesuatu untuk anak. oh boleh, oh bagus. Ini yang menikahnya. Waalaikumsalam. Kapan nikahnya? Oh tahun depan. Alhamdulillah, sing sabar ya. Setahun itu bukan main. Udah. Oh iya, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Asep. Asal saya dari Manonjaya, Tasikmalaya. Wah, itu tempat guru saya di sana. Saya kesini mungkin cuman minta doanya sama teman-teman yang ada di sini. Mudah-mudahan di tahun depan pas saya melaksanakan pernikahan, saya ingin mengundang beliau. Saya Mengundang AA. oh ya. Ya mungkin AA mudah-mudahan bisa hadir Di mana dulu? Manonjaya. Oh, ayo, kalau di Korea ada berat ada ini. Insya Allah di Manonjaya. Mudah-mudahan ada takdirnya ya. Terima Amin. kasih niatnya, terima kasih undangannya. Dan ini mungkin ada sedikit. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Ya mungkin gitu aja. Alhamdulillah. Sekarang saya dapat juga hadirin. Terima kasih. Saya udah ada calonnya belum? Ya, karena sahnya nikah tuh harus ada calonnya ya. Ya siap. Ya bagus lah kalau jauh mah ya. Kalau deket bahaya ya bagus. Terima kasih Kang Asep ya. Mungkin gitu aja. Minta doanya aja sama teman-teman semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ala lantik, ini pakai tara regang, ada apa kesini nih? Ternyata di Manonjaya nikahnya. Ya, baik, terima kasih. Ayo Silakan kita mulai untuk penggalangan dana. Ya Allah, mudah-mudahan yang bersedekah ini dimudahkan urusannya, ditolak bala musibah yang akan menimpa, dijabah doa-doanya, dibukakan rezeki yang halal barokah, dan dimudahkan urusan yang maslahat dunia akhirat. Amin. Silakan hadirin, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Mana petugasnya? Banyak nggak? Lebih cepat lebih baik deh. Kawan-kawan, sudah tahu Twitter AA nggak? Ada yang pakai Twitter di sini? Saya @aagim ya. Facebooknya KH.Abdullah Gimnastian. Kayaknya ini bekal lama nih, kurang banyak yang itunya. Bantuin pakai sarban itu. Uangnya kecil lama lagi. Manusia. Ini pakai di Ketengah mas, ketengah langsung kosong. Kawan-kawan kalau di sini internet bagus kan ya? Bagus.
AA tiap jam 5 Indonesia. Di sini jam berapa jadi? 7. Ada di MKFM, bisa di setel radio streamingnya. MKFM ya, khusus ilmu tauhid. Yang disampaikan tadi ilmu tauhid. Kalau orang udah yakin ke Allah, enteng hidupnya. Kalau belum yakin ke Allah, pasti dunia aja yang ada di batin. Capek. Umur nambah, bahagia enggak. Kalau Allah takdirkan sakit, kita nggak punya apa-apa. Betul? Silakan di salingsapa.com itu ada ya, Darut Tauhid, itu bisa live tuh tiap malam Jumat. Bapak pernah menyimaknya? Sering ya. Saya sekarang dakwahnya mending ke Allah karena kalau ke Allah mah dunia itu jadi gampang, tapi kalau dunia terus jadi ruwet. Kalau ke Allah dunia dituntun oleh Allah. Terus seneng kalau nanti rekan-rekan ada yang mau patungan beasiswa adik-adik kita yang duafa ya, para penghafal Quran. Siapa tahu nanti mereka jadi jenderal, jadi menteri, hafiz Quran dan tetesan keringat kita. Betul? Saya di sana menghimpun para penghafal Quran. Ada yang 2 tahun, 3 tahun hafal dan disekolahkan, nanti mudah-mudahan mereka jadi para pemimpin negeri ini dan kita menjadi ambil bagian. Amin. Saya mau ikut berdoa, boleh ya? Kita bermuhasabah ya. Sudah semuanya? Saya mohon semua tidak usah memotret pada waktu muhasabah ya. Mari kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hadirin, mari sejenak menundukkan hati kita. Hari berganti hari, sesungguhnya semakin dekat dengan saat ajal kita. Kita tidak tahu sesungguhnya berapa lama lagi Allah menetapkan umur bagi kita. Mungkin ada yang masih panjang, mungkin ada yang tidak lama lagi hidupnya akan berakhir. Tapi pasti hari demi hari kita mendekat kepada saat ajal kita. Akan datang suatu hari malaikat maut menjemput. Kita tidak bisa lari sekejap pun. Mudah-mudahan jikalau saat kematian kita datang, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita sudah berusaha membalas kebaikan orang tua kita, sehingga orang tua tidak menyesal melahirkan kita. Mudah-mudahan saat kematian datang, kita sudah berusaha keras
agar keluarga dan anak-anak kita jadi orang-orang yang disukai Allah. Mudah-mudahan saat malaikat maut mencabut nyawa kita, Allah izinkan lisan ini bisa menyebut namanya La ilaha illallah. Insya Allah itulah husnul khotimah. Hati-hatilah saudaraku, tidak sedikit kita dengar orang yang mati sebaliknya. Ada yang mati di tempat zina, ada yang mati dengan harta haram, makanan haram di sekujur tubuhnya. Ada yang mati ketika durhaka kepada ibu bapaknya. Ada yang mati ketika berlumur dosa, bergelimang aib. Nauzubillah. Itulah mati su'ul khotimah. Kenanglah saudaraku, bila takdirnya kita sudah mati, tubuh ini sudah kaku. Kita jarang membayangkan tubuh kita sudah jadi mayat. Kalau sudah jadi mayat, tubuh ini tidak akan lagi bisa sujud. Tidak ada lagi nikmatnya sholat. Mulut tidak lagi menyebut nama Allah. Kalau sudah mati, tangan ini tak lagi bisa sedekah atau membelai anak-anak kita. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan banyak orang yang mau menyolatkan jenazah kita dengan tulus. Kenanglah saat kita diusung keluar dari rumah sampai pekuburan. Tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Kenanglah saat kita dimasukkan ke liang lahat. Kain kafan di wajah dibuka, dimiringkan. Tanah pun tak lama bertaburan menembun diri kita. Sendiri, demi Allah sendiri. Telah tinggallah nisan atas nama kita. Tak lama kemudian satu persatu orang-orang yang kita cintai pasti pulang ke rumahnya masing-masing. Anak-anak kita, pendamping hidup. Demi Allah kita akan sendirian dikubur, menghadapi amal-amal yang sudah kita lakukan. Berbahagialah bagi yang sholatnya bagus, yang amalnya banyak, yang sedekahnya melimpah. Kubur menjadi tempat yang nyaman, terang benderang. Hati-hatilah bagi yang tidak pernah sholat, bagi yang gelimang wasiat, bagi yang berlumur dosa, bagi yang durhaka. Demi Allah, kubur adalah siksa yang benar-benar mengerikan sampai yaumul qiyamah. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin, Allah janji majelis taklim adalah salah satu tempat yang Allah berkahi, tempat Allah mengampuni hamba-hambanya. Allah lah yang mengumpulkan kita saat ini. Allah tahu dosa-dosa kita, dan Allah janji akan mengampuni bagi orang yang bertobat. Allahumma shalli ala Muhammad. Marilah kita beristighfar, hadirin. Rasulullah pun 100 kali istighfar sehari. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin. Sambil buka lembaran-lembaran kelam, lembaran-lembaran kotor. Allah tahu setiap maksiat yang dilakukan. Istighfar hadirin. Siapa tahu umur kita tidak lama. Istighfar yang hidupnya kotor. Istighfar yang durhaka kepada orang tua, yang jarang ingat, yang sering menyakiti. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang jarang ibadah. Mudah bagi Allah menimpakan musibah.
istighfar. Yang pernah mendekati zina, Allah Maha melihat. Atau yang tubuhnya berbuat nista, Allah Maha menyaksikan. Mudah bagi Allah membeberkan. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Yang memakan makanan haram, minuman haram, harta haram. Istighfar yang zalim kepada keluarganya. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wahai Allah yang Maha menatap, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekotor apapun masa lalu kami. Ampuni semua kemaksiatan yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi ya Allah. Ya Allah, ampuni kedoliman kami kepada ibu bapa kami. Ampuni semua kedurhakaan kami. Al-Maghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai yang Maha menatap, ampuni dan sayangi ibu bapa kami. Berkahi sisa umur. Berikan kesempatan kami membalas kebaikannya ya Allah. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya ya Rabb. Jadikan kami anak yang tahu balas budi ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga, keluarga yang berkah, keluarga yang sakinah. Jadikan keluarga kami keluarga yang selalu Engkau berkahi. Titipkan pendamping hidup yang mencintaimu di atas segalanya. Titipkan keturunan yang soleh. Beri kemampuan ya Allah agar kami dapat mengantarkan anak-anak kami jadi orang yang bahagia, mulia. Jangan biarkan anak-anak kami menyesal memiliki orang tua seperti kami. Ampuni ya Allah, ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah, belum jadi contoh yang baik. Ya Allah ya Karim, berikan kepada kami sisa umur yang berkah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan jamaah ini ahli salat, ahli ibadah, ahli sedekah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur. Jauhkan dari bala wal musibah. Istiqomahkan sampai akhir hayat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikan saat ini saat ijabah doa. Engkau Maha dekat, kabulkan siapapun yang munajat saat ini ya Allah, amin. Hadirin doalah masing-masing. Demi Allah, Allah Maha mendengar. Hadirin doa bisa merubah takdir. Siapa tahu saat inilah Allah memberikan takdir yang baik bagi kita, amin. Doalah masing-masing hadirin, pasti didengar oleh Allah, amin.
Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin, pertemuan ini Allah yang ngatur. Tidak ada yang menghendaki pertemuan ini selain Allah. Hadirin, perbanyaklah menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Berdiri, duduk, berbaring. Percayalah, orang yang paling banyak zikirnya, paling banyak dijaga dan dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruhnya. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 200 Ada yang lebih lagi, silakan. 300 ribuan. Ya. Iya 300. Berapa? 300 ribuan. Clear ya? Saya 350.000. 305. Nggak boleh ya? 305 ribuan. Sudah ya? Iya, iya, Mas ya. 500 ribu. Ya. 500 ribu. Stop ya. Ada lagi yang berapa? 500 ribu. Tidak ada. 500 ribuan. Ya, sudah. Iya, Masnya yang sanggup 500 ribuan biar maju ke atas panggung. Tunggu ya.